Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Hanifah, mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, peserta mata kuliah Metode Penelitian Kualitatif tahun 2024. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis naratif. Nah, sebelum mengenal apa itu narasi, pasti kita sudah sering mendengar cerita mengenai dongeng atau kisah-kisah zaman dahulu. Nah, narasi itu apa sih? Narasi itu berasal dari kata nare, dari bahasa Latin yang berarti memberitahu. Narasi merupakan upaya untuk memberitahu sesuatu atau sebuah peristiwa. Nah, narasi itu merupakan representasi dari satu atau lebih peristiwa nyata atau fiktif yang dikomunikasikan oleh satu atau dua atau beberapa narator untuk satu atau dua atau beberapa narasi. Namun, perlu digarisbawahi bahwa tidak semua informasi merupakan sebuah narasi. Contohnya, kalau kita melihat ada informasi jadwal keberangkatan kereta api atau jadwal keberangkatan bus seperti itu bukan termasuk sebuah narasi. Karena apa? Karena tidak ada struktur berupa story atau plot di dalamnya. Nah, terus seperti apa contoh dari narasi? Contoh dari narasi itu misalnya itu ada komik atau buku cerita atau dongeng. Nah, ini sudah saya sisipkan untuk contoh narasi. Nah, kemudian analisis naratif itu apa? Analisis naratif itu merupakan analisis mengenai narasi, baik fiksi maupun non-fiksi. Menggunakan analisis naratif berarti menempatkan teks sebagai sebuah cerita atau narasi sesuai dengan karakteristik narasi. Teks dilihat sebagai serangkaian peristiwa dan atau urutan peristiwa, bagian dari peristiwa yang dipilih atau dibuang. Kemudian masuk pada karakteristik narasi. Yang pertama itu terdapat rangkaian peristiwa, kemudian rangkaian tidaklah random, kemudian yang terakhir ada narasi bukanlah pemindahan peristiwa dalam teks cerita karena terdapat pemilihan atau pembuangan. Nah, bagian yang terpenting dari sebuah narasi yaitu cerita atau story dan alur atau plot. Untuk cerita sendiri merupakan urutan kronologis peristiwa di mana peristiwa bisa ditampilkan atau tidak dalam sebuah teks. Kemudian yang kedua ada plot yang merupakan apa yang ditampilkan secara eksplisit dalam sebuah teks. Nah, ada beberapa model analisis dari naratif. Yang pertama ada model analisis dari Svitan Todorov. Dari Todorov sendiri itu membaginya menjadi 3, yaitu equilibrium, kemudian yang kedua ada gangguan, dan yang ketiga ada equilibrium. Nah, equilibrium itu adalah sebuah keharmonisan. Kemudian terjadi gangguan atau kekacauan, kemudian tercapai lagi harmonisasi atau equilibrium. Contohnya itu dalam sebuah cerita superhero di mana pertama terdapat keharmonisan, kemudian ada konflik atau gangguan atau kekacauan, dan yang ketiga ada tercapai keharmonisan lagi. Nah, kemudian ada model dari Niklesi. Ini mirip-mirip dengan model yang disampaikan sama Todorov. Yang pertama ada kondisi keseimbangan, kemudian terjadi gangguan, kemudian terjadi kesadaran terjadi gangguan, kemudian upaya memperbaiki, kemudian yang terakhir ada pemulihan menuju keseimbangan. Kemudian ada model dari Mary Gillespie. Dari model ini yang pertama ada kondisi awal, kemudian gangguan, kemudian komplikasi atau gangguan makin besar, kemudian ada klimaks atau konflik memuncak, dan yang terakhir ada penyelesaian dan akhir. Kemudian ada juga model dari A.J. Greimas, di mana A.J. Greimas ini membuat skema aktansial Greimas, di mana ada pengirim atau sender, terdapat objek dan penerima. Kemudian ada juga penolong dan penentang. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai analisis naratif. Kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.